Kasih seringkali dihubungkan dengan perkataan I love you. Apakah kasih hanya sekedar perkataan atau lebih daripada itu? Apakah yang Alkitab katakan tentang mengasihi, tentang memilih kasih? Kita akan belajar 3 hal hari ini tentang memilih kasih. Hidup penuh dengan pilihan. Dimulai dengan kita mau bangun jam berapa, apa yang kita mau lakukan setelah bangun tidur, apakah kita mau makan, kita mau minum kopi, kita mau duduk santai, apakah kita mau olahraga, atau apakah kita mau membersihkan rumah. Semuanya berbicara pilihan. Kita punya pilihan. Termasuk pilihan terhadap respon apa yang kita mau berikan kepada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang penting bagi kita bukanlah apa yang terjadi bagi kehidupan kita, tetapi apakah yang kita lakukan terhadap masalah atau mungkin perlakuan orang terhadap kehidupan kita. Apakah kita mau memilih untuk tetap bersukacita, bersyukur, atau kita mau memilih untuk saya mau mengeluh, saya mau kecewa, dan saya mau marah. Saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 9 mengatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Bahasa Inggrisnya mengatakan, for we know in part. Kita hanya tahu sebagian. Jadi dari semua yang terjadi, dari semua perlakuan orang, dari semua masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita tahu hanyalah sebagian. Contoh, waktu orang memperlakukan kita dengan tidak baik, yang kita tahu hanyalah perbuatannya yang menyakiti hati kita. Kita tidak tahu cerita kehidupan orang tersebut di balik perlakuan mereka terhadap kehidupan kita. Kita tidak tahu gambaran kehidupan mereka seutuhnya, masa lalu mereka, keluarga mereka, apapun yang telah mereka lewati dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kita tidak tahu. Seringkali bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap masalah, terhadap keadaan dalam kehidupan kita. Karena yang kita tahu hanya sebagian, maka Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 13, pada ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ayat ini berbicara tentang kasih. Dan kasih adalah kehidupan, adalah pribadi Yesus sendiri. Dan dikatakan jika yang sempurna tiba, jika kita memiliki Yesus, jika kita memiliki kasih, maka kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat dan melakukan sesuatu seperti Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Itulah respon kita karena kita memilih yang sempurna. Dan yang sempurna itu adalah kasih. Pilihlah yang sempurna. Kasih bukan hanya sekedar mengatakan I love you kepada orang yang kita cintai, tapi merupakan suatu tindakan, suatu pilihan yang dimulai dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang dikendalikan dan dikuasai oleh firman Tuhan. So, apa respon kita ketika kita tidak mengerti tentang keadaan? Ketika yang kita tahu hanya sebagian. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, ia menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Lebih dari hanya sebuah perkataan, kasih merupakan respon kita. Yang pertama, respon kita di dalam keadaan apapun untuk tidak berhenti mempercayai yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab lebih mudah bagi orang untuk mempercayai nanti kalau yang buruk terjadi gimana? Jangan-jangan kita mudah untuk curiga, kita mudah untuk mempercayai bahwa sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai untuk mempercayai bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupanku. Tetap percayai yang baik dan bukan yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memberikan kuasa untuk mempengaruhi kehidupan kita dari hal-hal yang kita percayai. Kalau saudara percaya bahwa yang baik akan terjadi dalam kehidupanmu, maka itulah yang akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Itulah yang akan mempengaruhi pilihan
langkah-langkah perkataan dalam kehidupan. Mari kita terus percayai yang baik akan terjadi buat orang-orang di sekitar kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kita doakan. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan terkalahkan oleh kegagalan. Banyak orang dikalahkan oleh kegagalan. Dikalahkan oleh kesalahan mereka, kelemahan mereka. Mereka tidak mau lagi mencoba karena mereka pernah gagal. Karena mereka pernah salah. Pengharapan adalah suatu kekuatan yang membuat kita dapat terus melihat ke depan, melampaui semua keadaan yang gelap yang mungkin ada di sekitar kehidupan kita, yang kita alami atau mungkin ada di depan kehidupan kita. Tuhan mau kita melihat, melampaui semua yang gelap itu dengan penuh pengharapan. Jangan terkalahkan oleh kegagalan. Yang ketiga, jangan menyerah. Kalau mungkin saudara berpikir untuk berhenti, saudara berpikir untuk tidak mau lagi melakukan hal yang selama ini engkau sudah lakukan dengan baik, hanya karena keadaan yang tidak berubah, hanya karena mungkin doa yang belum terjawab. Seringkali hal tersebut membuat kita capek. Tapi kasih, respon untuk mengasihi, memilih kasih adalah suatu respon yang memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan di tengah semua hal yang mungkin hari ini membuat saudara dan saya ingin menyerah. Pilihlah kasih. Saat mungkin hari ini kita tidak mengerti apalagi yang harus kita lakukan. Kita tidak mengerti tentang keadaan kita. Pilihlah untuk terus mempercayai yang baik. Pilihlah untuk terus tidak terkalahkan dengan kegagalan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahan kita. Pilihlah untuk terus tidak menyerah. Pilihlah kasih. Pilihlah yang sempurna. Amin.